Halo teman-teman, balik lagi dengan saya di Crypto Selamat malam teman-teman semuanya. Semoga hari ini luar biasa buat kalian semuanya tanpa terkecuali teman-teman ya. Dan buat teman-teman di rumah yang dalam keadaan kurang enak badan atau dalam keadaan sakit, saya doain cepat sembuh teman-teman ya. Biar kita bisa trading dan trading bareng lagi tentunya. Oke, langsung saja teman-teman ya. Oke, kali ini saya akan bahas Luns teman-teman karena masih banyak request untuk Terra Classic ini atau Luns teman-teman. Tapi sebelumnya ya, do your own research dan ingat ya, ini untuk jangka panjang ya. Jangan pernah berharap di koin micin atau koin yang di bawah Rp10 itu untuk jangka pendek teman-teman ya. Itu pesan dari saya. Oke, untuk hari ini Luns turun sekitar 4%. Ini versi coin market cap. Tapi kalau kita lihat ya, overall untuk per bulan teman-teman dia nggak jatuh-jatuh amat lah ya. Dia di sini soalnya kemarin awal-awal bangkit ya, dan di sini masih bisa dibilang sideways ya. Tapi ada berita mengejutkan ya dari Binance ya. Bukan mengejutkan banget juga kali, tapi gini ya. Saya tuh seneng dengan Luns karena sekarang dia nggak berharap lagi di Changpeng Sao ini teman-teman, karena Changpeng Sao ini mengecewakan kemarin. Tapi kita bahas ini ya biar kita tahu sebenarnya alurnya Binance gimana sih, karena dia pegang banyak teman-teman ya, dia pegang Luns itu banyak. Oke, CEO Binance menyarankan ide Terra Burn untuk kebangkitan. Akankah dia sekarang mendukung perdagangan Burn on Terra Classic atau Luns ya? Kita lihat dulu nih. Ini kan tanggal 20 ya. Oke, CEO Binance menjanjikan dukungan untuk komunitas Terra setelah runtuh ya. Akankah dia membantu off-chain burn atau di tradingnya untuk Terra Classic Loans ya. Jadi saya mau jelasin dulu nih. Belum ada yang saya tahu masih ada yang belum paham untuk off-chain dan on-chain. Jadi yang didukung Binance sekarang ya, yang didukung oleh Binance sekarang adalah on-chain ya. Yang off-chainnya enggak teman-teman ya, yang didukung. sorry. Jadi on-chain teman-teman itu yang transaksi yang berada di dalam jaringan teman-teman ya. On-chain adalah transaksi yang berjalan di dalam jaringan, dan off-chain ya bukan berjalan di dalam jaringan ya. Kenapa dibilang trading atau spot ya? Kenapa dibilang spot atau trading itu off-chain teman-teman ya? Karena dia tidak melewati jaringan ya. Itu kenapa sangat disayangkan dia nggak mendukung di spot ya. Kalau on-chain ya otomatis melalui jaringan ya. Melalui jaringan berarti kalau deposit oke, ya kan, itu kan on chain ya. Dia di dalam rantainya. Kira-kira seperti itu ya. Tapi kalau kita bandingkan ya jelas menang off chain teman-teman ya, menang off chain. Tapi sebenarnya bersyukur saja sih teman-teman ya, karena sudah dibantu kayak gini, nggak usah terlalu gimana gitu ya. Sudah dibantu, toh juga ada lunatic ya. Toh juga ada sistem pembakaran yang baru di projectnya Launch. Tapi yang mau cepet sih ya berharap Binance lebih kerja keras ya. Oke, dalam utas Twitter pada bulan Mei ya. Bentar saya lewati deh. Oke, di sini ya. Oke, dalam utas Twitter pada bulan Mei, beberapa hari setelah ekosistem Terra runtuh, CEO Binance Changpeng Zhao ya, atau CZ ya, menyoroti bahwa pembelian kembali ya atau buyback ya dan pembakaran dapat membantu ekosistem Terra menciptakan nilai, berjanji untuk mendukung komunitas dengan cara apapun yang dipilihnya. Oke lah ya, kita tahu lah itu ya omongannya kemarin. Namun dengan kurang lebih dari 1 hari tersisa untuk perubahan parameter pajak Luna Klasik ditayangkan, komunitas Terra Klasik percaya bahwa CZ belum, ya betul ya. Saya nggak usah bahas terlalu lama ya teman-teman yang ini ya, karena kalian tahu ya Changpeng Zhao belum menepati janjinya ya. Ya, dia pembakarannya on chain ya, bukan off chain. Kira-kira seperti itu ya. Terus di sini kita lompati ya. Dalam tweet saya ya, saya hanya menunjukkan potensi masalah dari pemahaman saya. Mencetak, memotong tidak menciptakan nilai ya. Membeli kembali, membakar memang ya. Tetapi membutuhkan dana. Dana yang mungkin tidak memiliki tim proyek ya, terlepas dari perdagangan pribadi saya atau solusi yang dipilih pada akhirnya. Kami akan selalu berada di sini untuk mendukung komunitas dengan cara apapun yang kami bisa. Oke, sekarang adalah ya harapan sedikit adalah janji sedikit yang dikatakan oleh Changpeng Zhao. Tapi sekali lagi ya, proyek yang bagus adalah proyek yang tidak berharap dengan janji, dan itulah Luns ya. Kalau dijanjiin terus ya nggak bisa ya. Investor nggak bego-bego amat kali ya kan. Cuma dijanjiin ini kok kalian mau ngehold ya. Ya jadi kita harus tahu ngehold itu apa ya. Ngehold karena sekarang proyek pembakaran dari Launch memang sudah ada gitu loh ya. Jadi nggak usah terlalu berharap di Binance juga kali ya.
Kalau Binance nggak bantu pun teman-teman ya, masih ada yang eh, apa ya, masih ada exchange ya dan platform lain ya dan bisa dibilang project lain yang membantu membakar lunch ya. Jadi kalau kita mau berharap di Binance ya, ketika dia buang berita jelek saja kita langsung down ya, kita langsung kayak waduh bahaya nih, pasti ada apa-apa dengan lunch. Tidak teman-teman ya, percaya atau enggak ya, dia masih punya lunch ya, dia masih punya lunch ya. Ya kalau nggak mau cepet-cepet dibakar ya, dia pasti menahan kerugian lama ya kan. Kalau dia mempercepat ya semakin cepat gitu loh. Oke, khususnya Binance telah menjanjikan dukungan untuk proposal pembakaran pajak 1,2%, tetapi hanya transaksi on-chain ya, setoran dan penarikan ya atau deposit dan WD. Dan kasus ini, namun beberapa anggota komunitas telah menunjukkan bahwa ini tidak mendukung komunitas dan hanya membuat orang enggan keluar dari Binance. Ini karena jadi trik ya, jatuhnya trik. Kalau orang apa namanya? Kalau dia pakai peraturan seperti ini, otomatis orang keluar pun nggak bisa tuh. Keluar pun ya kayak sayang gitu loh, iya kan? Kayak sayang karena, waduh, nanti kepotong lagi nih, kepotong lagi nih, kepotong lagi nih. Ya, tapi ya itulah mungkin sistem dagangnya si CZ ini ya, apa ya? Ke Chinesan ya, sorry ya. Saya nggak ini ya, saya nggak berbicara ras di sini ya. Tapi saya lihat ini dia teliti sekali ya, teliti sekali, jadi dia nggak mau basir buang-buang uang, kira-kira seperti itu ya. Tapi apapun itu teman-teman, sekali lagi jangan berharap ya, jangan berharap di Binance ya, jangan kita bertumpu pada beritanya Binance. Ketika Binance ngomong gini kita langsung down, ketika Binance ngomong gini kita langsung semangat, nggak seperti itu teman-teman ya. Mending kita fokus, sudah punya launch ya, kalian sudah punya koinnya ya, sudah di hold teman-teman. Ya. Dan ingat ya, ini lunch jangka panjang teman-teman ya. Lunch ini jangka panjang. Saya bingung kemarin ya. Ketika The Merge Ethereum, banyak sekali orang-orang yang nggak protes ya. Ketika Ethereum The Merge, terus Ethereum harganya anjlok hampir 30%, itu orang itu pada diam saja ya. Kenapa ya? Tetapi kalau Lunch, kalau Shiba, kalau koin-koin micin, koin-koin murah yang selesai membuat proyek besar terus dia turun ya, itu emosi semua orang-orang. Nah itu yang saya bingung, apakah mental pemain Ethereum dan pemain micin itu beda ya? Mungkin kali ya, mungkin karena ini fakta bos ya, fakta. Jadi kalau micin turun orang keluar-keluar nih, kalau Bitcoin turun, Ethereum turun, BNB turun, orang slow aja tuh karena mental mereka lebih terasah ya. Itu sih yang saya lihat sebagai holder ya. Itu kenapa saya slow, saya nggak mau mikir jatuh atau naiknya ya. Tentukan saja harga jual kalian ya. Ingat jangka panjang ya. Tapi sekali lagi, do your own research. Kalian yang menentukan uang kalian ya. Kira-kira seperti itu ya, minimal ya. Kami bantu untuk mengupdate berita setiap harinya. Oke, sampai di sini dulu teman-teman ya. Semoga bermanfaat. Semoga sehat dan sukses selalu buat kalian semua dan selamat malam.